kita itu harus berani mencoba. Berani mencoba apa saja. Kalau kita tidak berani mencoba, berarti akan kehilangan mimpi kita, akan kehilangan satu kesempatan. Nah, itu salah satunya kita harus punya jiwa patriot, tidak kenal lelah dan pantang menyerah. Jadi yang namanya usaha itu kan pasang surut itu biasa. Contohnya saja waktu ada wabah COVID, ada yang namanya lockdown. Jadi orang dari luar kota itu tidak boleh masuk ke Jogja atau ke kota lain. Nah, otomatis juga konsumen atau pembeli dari bibit ini mandek, karena kan rata-rata itu pembeli saya bibit itu yang tanahnya luas itu kan dari luar Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparyoto, atau kalau di komunitas kurma dikenal dengan nama Paryoto Jogja. Nah, saat ini saya berada di kebun bibit kurma Ngadinah yang terletak di Dusun Karangasem, Desa Sendang Tirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, atau tepatnya di selatan Bandara Adi Sucipto. Saya berkecimpung atau berusaha di bidang pembibitan kurma ini dimulai sejak tahun 2016. Jadi kurma ini kan mulai masuk Indonesia atau mulai menggeliat di Indonesia itu mulai tahun 2015. Nah, saya tahun 2016 sudah mulai mencoba untuk pembibitan kurma ini. Jadi gini, saya itu kan karena darah saya itu kan darah petani. Bapak saya itu kan petani tulen, artinya itu dari kecil. Saya dari kecil memang suka eksperimen. Dari sejak SMA itu suka menanam yang aneh-aneh. Dulu orang di sini tidak ada yang menanam jeruk, saya berkebun jeruk. Tapi boleh saya katakan gagal, tapi nggak apa-apa, itu didukung oleh orang tua saya. Alhamdulillah orang tua saya mendukung dari apa yang menjadi ide saya. Begitu lulus sekolah, lulus perguruan tinggi, saya kebetulan profesi saya karena sebagai pegawai negeri di Pemda Provinsi DIY ini, itu akhirnya sementara untuk pertanian ini saya pending. Jadi saya karena tinggalnya tidak di sini, dan setelah pensiun kembali mudik ke kampung untuk bertani lagi. Hanya bertaninya kita bertani yang selama ini memang belum pernah dikenal orang atau dilakukan orang, yaitu dengan pembibitan kurma atau berkebun kurma. Memang tantangan untuk menanam kurma itu memang juga ada. Di samping keberhasilan juga tantangan itu juga ada. Karena apa? Karena kan yang namanya tanaman baru, bahkan banyak yang nanya dan nggak yakin bahwa apa bisa kurma itu berbuah di sini. Ya memang karena tidak semua jenis kurma bisa berbuah di sini. Dari ribuan jenis atau ratusan jenis, baru beberapa jenis yang kita buktikan bisa berbuah dan hidup dengan baik dan pemeliharaannya gampang di negeri ini. Pasang surut itu biasa. Contohnya saja waktu ada wabah COVID. Itu karena yang namanya COVID kemarin kan ada yang namanya lockdown. Jadi orang dari luar kota itu tidak boleh masuk ke Jogja atau ke kota lain. Nah, otomatis juga
konsumen atau pembeli dari bibit ini mandek, karena kan rata-rata itu pembeli saya bibit itu yang tanahnya luas itu kan dari luar Jogja. Jadi dengan stop adanya lockdown otomatis kan ditunda semua. Jadi yang rencana mau beli bibit atau mau ambil order bibit itu ditunda besok aja Pak kalau habis Covid. Nah itu memang saya sempat mengurangi karyawan. Itu saya memang ya ada sih, itu ada yang satu atau dua atau berapa dari konsumen yang ngersake bibit itu ya, terutama yang dari dekat-dekat sini. Nah itu kita harus pinter-pinter. Salah satu jalannya kita waktu itu ada yang karyawan kita itu yang masuknya gantian. Jadi seminggu masuk, seminggu tidak, ada pengurangan. Pas kalau ada konsumen, pas ada pembelian itu masuk. Intinya itu. Jadi di samping itu alhamdulillah kita ambil hikmahnya atas kuasa Allah. Itu dari pihak-pihak yang selama ini itu belum bayar ke saya itu pas Covid itu ada yang mulai mengangsur dan itu bisa untuk menopang biaya operasional. Meskipun tidak full karena kan situasi waktu itu memang tidak hanya usaha saya saja, tapi berbagai lini mengalami penurunan. Itu wajar, sepanjang kita ambil hikmahnya. Alhamdulillah saya berusaha menyilangkan dua varietas kurma dari negeri yang lain. Yang satu itu dari Mesir, namanya Barhe. Yang pejantannya dari Thailand, yang namanya KL1 atau Mr. Kolak1 itu. Dan alhamdulillah ini ada satu pohon yang umur 3 tahun 8 bulan sudah mulai berbuah dan buahnya cukup lebat, bagus. Alhamdulillah itu kita syukuri. Nanti itu kurmanya saya namakan N1 atau Ngadinah 1. Jadi itu hasil silangan saya dari pohon kurma 2 benua. Ini baru saya uji coba, alhamdulillah sudah buah pertama sudah keluar 6 mayang. Mudah-mudahan nanti untuk berikutnya lebih banyak lagi. Kalau untuk ukuran buah pertama 6 mayang itu memang sudah bagus. Jadi sudah termasuk bagus. Apalagi pohonnya itu masih kecil. Jadi sistem pemasaran sini dari saya itu selama ini saya tidak menjanjikan yang muluk-muluk. Misalnya kurma ini dijamin pasti berbuah, itu tidak. Saya hanya menyajikan contoh yang ada di kebun saya. Dan juga saya biasanya hanya kita ekspos lewat Facebook. Kebetulan akun saya kalau di Facebook itu Paryoto Jogja dan Ngadinah Kurma. Jadi Paryoto Jogja dan Ngadinah Kurma itu adalah akun saya yang selalu memuat aktivitas kebun saya. Jadi misalnya ada pengiriman, ada pohon yang berbuah, dan aktivitas yang lain itu kita tampilkan di Facebook itu. Itu maksud saya di samping untuk edukasi masyarakat cara menanam dan merawat kurma, dan untuk melihat agar mereka melihat, loh contohnya kurma yang berbuah itu kalau dirawat begini. Nah, cara perawatannya begini. Ini cara pengirimannya begini. Jadi saya tidak menjanjikan, dan apa yang saya tampilkan di media sosial itu saya tidak berani menyontohkan foto-foto atau video dari tempat lain, misalnya dari Thailand atau dari tempat lain. Tapi saya hanya memberikan apa yang ada di kebun saya. Negeri kita itu adalah termasuk pengimpor buah kurma terbesar. Padahal kan penduduknya banyak sekali, di atas
200 juta. Jadi setiap kita mengimpor kurma berbagai varietas, itu 1 kontainer, 2 kontainer itu biasanya langsung habis. Dari situ kan sudah kelihatan bahwa itu kita sekarang ini masih mengimpor terbanyak. Kurma ini itu diprediksi itu dalam waktu dekat belum bisa begitu banyak, karena orang kan yaitu tadi masih ragu-ragu dan sebagainya, perlu belajar. Untuk belajar kurma ini memang perlu waktu. Jadi prospek kedepannya untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri saja, saya kira masih sulit sekali dalam puluhan tahun ke depan. Itu makanya peminatnya sekarang itu harganya masih mahal. Masih mahal. Kurma itu, kurma muda itu rata-rata teman-teman itu pada menjual untuk per kilonya sekitar 250 sampai 300 ribu itu untuk satu kilonya. Kurma muda itu. Jadi kalau dibandingkan dengan tanaman yang lain, tentunya prospeknya masih menjanjikan dalam waktu yang panjang. Karena tidak bisa orang menanam kurma langsung bisa langsung dimakan, perlu istiqomah, perlu semangat, perlu belajar dan sebagainya. Yang namanya pelopor itu memang kita harus berani berkorban, ya berkorban tenaga, pikiran, dan juga biaya, termasuk biaya pemeliharaan, biaya uji coba, dan sebagainya. Nah itu tantangan. Tapi alhamdulillah dengan pohon kurma, yaitu pohon sunnah ini, kita rasakan berkahnya. Itu banyak sekali dari penjuru negeri kita yang datang ke sini untuk paling tidak melihat atau belajar menanam kurma. Bahkan ada yang menginap 1 hari sampai 3 hari untuk belajar menanam kurma di sini. Itu yang membuat kita akan bahagia dan itu merasa berkah dari menanam pohon kurma ini. Seperti saya katakan tadi, bahwa kita itu harus berani mencoba. Berani mencoba apa saja. Kalau kita tidak berani mencoba, berarti akan kehilangan mimpi kita, akan kehilangan satu kesempatan. Nah, adanya kalau kita di lingkungan kita adalah lingkungan pertanian, kita coba yang selama ini mungkin tidak bersemangat untuk menjadi petani, kita harus berani mencoba mencari celah untuk menanam pohon atau tumbuh-tumbuhan yang dari segi penghasilan mencukupi, tidak perlu tanah yang luas. Kalau tanah luas juga alhamdulillah itu memang perlu kita coba. Nah, itu salah satunya kita harus punya jiwa patriot, tidak kenal lelah dan pantang menyerah. Itu untuk generasi muda. Jadi optimis, kita harus punya jiwa optimis. Orang hidup itu semua kejadian itu kita ambil hikmahnya. Dan kita sebagai manusia itu tugasnya ikhtiar. Jadi tugasnya kita itu sebagai hamba Allah itu adalah cuma ikhtiar. Ikhtiar apapun. Masalah hasil nanti adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tugasnya hanya ikhtiar apa yang kita cita-citakan, apa yang kita kehendaki, nanti masalah hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.